Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Semoga pagi ini kalian tetap sehat dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Pembahasan kali ini masih berkaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu analisis SWOT. Pada pertemuan lalu, kalian sudah mengetahui bahwa analisis SWOT adalah analisis mengenai faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang ada dalam sebuah perusahaan, di mana faktor-faktor ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis sebuah perusahaan. Bagaimana melakukan analisis SWOT? Analisis SWOT bisa kita lakukan dengan cara mengisi sebuah matriks yang disebut dengan matriks SWOT. Bentuknya seperti ini. Ada faktor internal yaitu strength, kekuatan, dan kelemahan atau weakness. Kemudian ada faktor eksternal yaitu peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Bagaimana cara mengisi matriks ini? Yang pertama, amati dan analisa dengan betul apa saja kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau apa saja kekuatan yang dimiliki oleh bisnis yang akan kalian jalankan. Contohnya, memiliki keuangan yang baik misalnya, atau kualitas produk yang baik, dan hal-hal lain yang mendukung atau menjadi sumber kekuatan dalam bisnis yang akan dijalankan. Setelah menganalisis unsur-unsur kekuatan, selanjutnya analisis dan amati juga kelemahan yang dimiliki. Misalnya mengenai bahan baku, apakah bahan baku tersedia dengan baik atau tidak? Apakah ada bahan baku pengganti atau tidak? Apakah bahan baku ini menjadi kelemahan atau tidak bagi bisnis yang akan dijalankan atau sedang dijalankan? Apakah kapasitas produksi mendukung atau tidak? Itu di antara beberapa hal terkait dengan kelemahan. Setelah itu, analisis juga faktor eksternal. Yang pertama, peluang. Amati, ada peluang, kesempatan, apa saja yang muncul dari bisnis yang sedang dijalankan. Misalnya, apakah kita memiliki pelanggan yang setia? Maka itu peluang. Kemudian, apakah pertumbuhan usaha sekarang baik atau tidak? Selanjutnya, apakah dukungan dari pemerintah, kebijakan pemerintah mendukung pada bisnis yang sedang kita jalankan atau tidak? Dan hal-hal lain yang menjadi peluang. Misalnya, sekarang boomingnya digital marketing atau bisnis online. Maka ini sebuah peluang bagi pemasaran yang lebih luas untuk produk yang kita hasilkan. Itu contoh di antara unsur-unsur peluang dalam matriks SWOT. Selanjutnya, ancaman. Apa saja yang dihadapi ketika menjalankan bisnis? Misalnya persaingan atau kepercayaan dari pihak luar yang kurang, atau ada masalah dengan supplier misalnya, dan hal-hal lainnya. Pandemi sekarang, apakah itu akan menjadi kekuatan, menjadi kelemahan, atau peluang, atau justru ancaman bagi bisnis yang sedang dijalankan? Nah, hasil analisis ini akan seperti ini tampilannya. S dan O atau kekuatan dan peluang akan menghasilkan hasil analisis seperti ini. Ketika pertumbuhan pasar baik, ada pelanggan yang setia, kinerja keuangan yang baik, maka perusahaan di sini akan bisa meningkatkan proses bisnisnya ke pasar yang lebih luas karena didukung oleh kekuatan dan peluang yang banyak. Kemudian bagaimana hasil analisis weakness atau kelemahan dan peluang? Maka hasil keputusan strategisnya adalah bahwa perusahaan harus mengembangkan atau melakukan pengembangan pada jaringan distribusi, karena tadi
ada unsur kelemahan dalam hal ketergantungan dengan bahan baku misalnya. Nah, selanjutnya unsur S dan T, jika kekuatan dengan ancaman lebih banyak kekuatan, maka bagi perusahaan tersebut keputusan yang diambil adalah mempertahankan kinerjanya, baik dalam hal keuangan maupun dalam kualitas produk, dan kemudian berusaha untuk mencari solusi, langkah-langkah antisipasi dari kelemahan-kelemahan atau ancaman yang dihadapi. Yang berikutnya unsur W dan T. Nah, ini adalah unsur-unsur yang akan sangat berpengaruh bagi jalannya sebuah bisnis karena ini adalah akumulasi dari kelemahan dan ancaman. Maka ini diperlukan strategi-strategi khusus untuk mengantisipasi kelemahan dan ancaman ini. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT dalam sebuah matriks SWOT. Semoga dapat kalian pahami langkah-langkah kerjanya. Dan sekarang silahkan kalian untuk belajar mencoba membuat analisis SWOT dalam sebuah matriks seperti ini dengan rencana produk yang akan kalian jual. Ataupun membuat analisis SWOT dalam sebuah matriks untuk produk yang sudah kalian miliki dan sudah kalian pasarkan. Demikian materi yang bisa disampaikan. Selamat mencoba. Semoga kalian dapat melakukannya dan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran lainnya dengan materi-materi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.